Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Semoga teman-teman hari ini selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Seperti biasa, kita akan belajar bersama hari ini. Hari ini materinya menurut saya sangat menarik. Jadi, jangan kemana-mana. Silakan siapkan makanan atau cemilan, dan juga jangan lupa minumannya. Mari kita belajar bersama. Kali ini kita akan berdiskusi tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kemerdekaan pers merupakan salah satu agenda reformasi 98. Karena itu, pemerintah bersama DPR segera merumuskan peraturan perundangan di bidang pers yang baru. Setahun setelah reformasi, terbitlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kebebasan pers yang profesional. Pers nasional harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Terdapat beberapa hal penting dalam undang-undang tentang pers. Di dalam pasal 2 misalkan, terdapat pengakuan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Dengan kata lain, negara mengakui bahwa kemerdekaan pers harus ditegakkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Di dalam pasal 3, disebutkan bahwa pers nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan juga kontrol sosial. Selain itu, pers nasional juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi atau lembaga bisnis. Hal itu dapat dipahami bahwa di dalam perusahaan pers terdapat kepemilikan modal dan proses bisnis untuk mencari laba atau keuntungan. Hal yang sangat penting terdapat di pasal 4, yaitu pengakuan dan jaminan bahwa kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 4 juga memberikan jaminan bahwa tidak akan ada penyensoran, pemberedelan, ataupun pelarangan penyiaran bagi pers nasional. Hal ini yang barangkali tidak terdapat pada peraturan perundangan tentang pers sebelumnya. Karena di era Orde Lama dan Orde Baru, rezim pemerintah dapat menyensor, memberedel, atau melarang penyiaran berita yang dilakukan oleh pers. Hal yang juga berbeda dibandingkan dengan peraturan perundangan sebelumnya adalah kebebasan bagi wartawan untuk menjadi anggota organisasi wartawan. Pasal 7 Undang-Undang tentang Pers mengatur tentang wartawan yang bebas memilih organisasi wartawan, yang itu juga berarti bebas untuk tidak menjadi organisasi wartawan manapun. Hal ini berbeda dengan masa Orde Baru, yang pada saat itu mewajibkan wartawan untuk menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Pada saat itu PWI adalah organisasi tunggal, organisasi wartawan tunggal. Masih di pasal 7 disebutkan bahwa wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Itu berarti Undang-Undang tentang Pers mengamanatkan sebuah kode etik bagi wartawan, dan wartawan wajib mematuhi kode etik tersebut dalam menjalankan profesinya. Kemudian pasal 8 memberikan jaminan bahwa wartawan mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan profesinya. Jaminan tersebut bukan berarti wartawan kebal hukum. Selama wartawan menjalankan profesinya dan patuh pada undang-undang tentang pers dan kode etik, maka wartawan tidak dapat dituntut secara hukum. Namun, bila wartawan melakukan tindak pidana, misalnya mencuri atau menipu yang itu tidak berkaitan dengan pelaksanaan profesi kewartawanan, tentu saja wartawan bisa dituntut secara hukum.
Di pasal 9 terdapat jaminan bahwa warga negara dan juga negara itu berhak untuk mendirikan perusahaan pers. Itu berarti siapapun di Indonesia bisa mendirikan perusahaan pers. Begitu pula dengan negara. Undang-undang tentang pers memperbolehkan negara mendirikan dan memiliki perusahaan pers. Masih di pasal 9, perusahaan pers yang didirikan oleh warga negara dan juga negara wajib berbadan hukum Indonesia. Terdapat beberapa jenis badan hukum di Indonesia, yaitu perseroan terbatas atau PT, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Hal lain yang membedakan undang-undang tentang pers dengan peraturan perundangan tentang pers di era sebelumnya adalah tentang keberadaan Dewan Pers. Hal tersebut diatur dalam pasal 15 yang menyebutkan tentang Dewan Pers yang independen dengan fungsi-fungsinya. Undang-undang tentang pers juga mengatur tentang peran serta masyarakat. Di dalam pasal 17 disebutkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengawasan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Sementara itu, pasal 18 Undang-Undang tentang Pers mengatur tentang ketentuan pidana, yaitu bagi pihak-pihak yang menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers dan juga bagi perusahaan pers yang tidak menjalankan sejumlah hal yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang pers. Bagi pihak-pihak yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan jaminan tidak ada penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran, dan hak pers nasional dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, maka akan diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Sementara itu, perusahaan pers yang pemberitaannya tidak menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, asas praduga tak bersalah, tidak melayani hak jawab, serta memuat iklan yang merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat, mengiklankan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan juga zat aditif, serta memperagakan wujud rokok atau penggunaan rokok, maka akan diancam dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Sedangkan perusahaan pers yang tidak berbadan hukum, tidak mencantumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka, serta alamat percetakan bagi penerbitan pers, maka diancam dengan ancaman pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Undang-undang tentang pers adalah peraturan perundangan yang bersifat khusus atau lex specialis. Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus atau lex specialis mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau lex generalis. Sengketa pers yang terjadi di Indonesia harus diselesaikan menggunakan undang-undang tentang pers dan melalui mediasi Dewan Pers terlebih dahulu, alih-alih menggunakan KUHP atau undang-undang lainnya. Undang-undang tentang pers tidak memiliki aturan turunan berupa peraturan pemerintah, karena aturan turunannya adalah peraturan Dewan Pers. Undang-undang tentang pers mengamanatkan pembentukan Dewan Pers yang independen. Independensi Dewan Pers terlihat dari anggotanya yang terdiri atas perwakilan wartawan, perwakilan pimpinan perusahaan pers, dan juga perwakilan masyarakat. Tidak ada perwakilan pemerintah. Anggota Dewan Pers dipilih oleh masyarakat pers dan ditetapkan melalui keputusan Presiden dengan periode 3 tahun dan dapat dipilih untuk 1 periode berikutnya. Undang-undang tentang pers juga memberikan kewenangan kepada insan dan masyarakat pers untuk mengatur dirinya sendiri melalui peraturan Dewan Pers. Salah satu fungsi Dewan Pers menurut pasal 15 ayat 2 Undang-undang tentang pers adalah memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers. Sejak dibentuk, Dewan Pers telah membuat cukup banyak peraturan, mulai dari kode etik jurnalistik, sejumlah pedoman pemberitaan,
sejumlah pedoman peliputan, peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap wartawan, peraturan tentang perusahaan pers, dan juga peraturan-peraturan lainnya. Beberapa peraturan memang dibuat sebagai jawaban atas dinamika pers dan jurnalisme yang dihadapi oleh insan pers dan masyarakat pers. Itu saja materi kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa tetap bersemangat. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.